Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam dari kota Yogyakarta. Sekarang jam 8:20. Saya berada di stasiun Tugu Yogyakarta, teman-teman. Jadi rencananya pagi ini saya akan melakukan perjalanan lagi menggunakan kereta api yang spesial dari Jogja. Dan sekarang saya sedang berjalan menelusuri lorong di sisi timur stasiun Yogyakarta untuk menuju ke gate keberangkatan kereta api jarak jauh. Jadi pintu timur ini dikhususkan untuk pintu keberangkatan kereta api jarak jauh saja. Ramai sekali. Sana ngantri pakai tiket, kita boarding pakai face recognition aja. Scan wajah, tinggal masuk. Masuk di stasiun Yogyakarta dan ini ada di peron jalur 5, dan di belakang saya sudah ada rangkaian kereta api Taksaka New Generation yang akan saya naiki. Jadi ini first time saya nyobain Taksaka ini menggunakan rangkaian barunya. Sebelumnya saya juga pernah naik Taksaka waktu masih pakai rangkaian Hype Trip ya, dan sekarang sudah berganti, rangkaian Hype Tripnya udah nggak ada, diganti dengan rangkaian kereta eksekutif New Generation. Jadi wah, ini nanti bakalan seru banget ini. Kita naik Taksaka dengan rangkaian barunya, dan ini kelihatan masih kinclong banget. Dan dari eksterior desainnya juga, kereta api Taksaka ini paling beda sendiri, teman-teman. Jadi ada beberapa kereta eksekutif yang menggunakan rangkaian New Generation seperti Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, dan Argo Dwi Pangga. Itu corak di luarnya sama, ada kayak garis-garis ombak gitu. Tapi Taksaka ini beda sendiri. Jadi kayak ada coraknya sendiri, warnanya biru sama oranye, dan hampir full satu rangkaian coraknya ini. Cakep banget sih. Izinkan berangkat. Ada mbak-mbak, masinisnya cewek. Siapa nih? Ada yang kenal nggak? Ini lokomotif dinas apa ya? Kayaknya kereta Ketel ya, Pertamina ya, mau ke Rewulu. Asisten masinisnya cewek, teman-teman. Untuk tren mark-nya masih tetap F ya, teman-teman. Tren mark F. Artinya rangkaian kereta ini mampu melaju di kecepatan maksimal 120 km per jam. Dengan berat total rangkaian satu kereta itu 44 ton. Dan buginya tetap masih K10 ya. Belum ada bugi baru K11, jadi masih menggunakan bugi K10. Lalu pintunya ini pintu otomatis, jadi menggunakan tombol. Semuanya di kabin dari luar, di dalam itu pintu-pintu kabinnya itu menggunakan tombol, jadi dipencet nanti akan tutup sendiri. Menggunakan tombol, jadi kita udah nggak usah capek-capek lagi buka tutup geser-geser pintu. Asli cakep banget. Wih, tempered glass, tempered. Wih, kinclong banget ya rangkaiannya. Kayak spesial banget itu Taksaka tuh dibandingkan dengan Argo Lawu, Argo Anggrek, Argo Dwi Pangga ya. Karena rangkaiannya beda sendiri loh. Ini coraknya nih ada oranye sama biru. Jadi mungkin emang disesuaikan dengan rangkaian Hype Trip lamanya ya. Nah ini jadi kalau misalkan kita mau buka pintu, pencet aja, langsung kebuka tanpa ada jedanya dong. Kalau mau nutup bisa dipencet atau dari sini juga nih. Oh, ada jedanya kalau dari dalam. Kalau dari dalam ada jedanya, teman-teman. Tutup ya, buka lagi. Langsung buka kalau dari luar. Terus sambungannya tuh menggunakan akordeon, teman-teman. Jadi bakal kedap suara banget di sambungannya ini, karena udah nggak ada rongganya ya. Ya, kereta ini jadi bisa lebih anteng, lebih senyap lagi. Meskipun ketika berada di kecepatan tinggi, di dalam kabin itu nggak bising, nggak berisik, karena udah full pintunya otomatis, tertutup rapat, menggunakan sistem elektrik, dan ini apa namanya, ada sambungan akordeonnya. Lalu untuk ngisi airnya di sini juga dari bawah ya, jadi udah nggak lagi dari atas. Untuk mempermudah petugas pengisian air biar nggak naik-naik ke atas, manjat pakai tangga. Jadi tinggal masukin selang di sini, udah keisi airnya. 2023 akhir rangkaian ini mulai beroperasi, teman-teman. Itu ada kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, saya juga udah pernah naik. Lalu ini ada Taksaka dan Argo Bromo Anggrek.
Dari eksteriornya emang beda, cuman kalau dari interiornya kereta eksekutif New Generation ini kayaknya sama aja ya. Yang membedakan adalah yang punya Taksaka ini paling ciri khas banget, meskipun tulisannya dihilangin kayaknya ini nggak pasti udah tahu nih orang-orang ini punya Taksaka. Kalau yang Argo Lawu, Argo Dipangga, Argo Bromo Anggrek tuh sekarang tulisannya dihilangin teman-teman. Jadi biar bisa ditukar-tukar mungkin ya. Dan kemarin juga saya barusan hunting kereta ekonomi New Generation. Jadi tahun 2024 yang baru keluar dari Inka. Dan ini juga diproduksi oleh Inka juga ya. Dan baru dioperasikan akhir tahun. Jadi ini adalah seperti bisa dibilang kereta modern, kereta masa depan yang lebih modern, lebih mewah, fiturnya lebih modern lagi, lebih canggih lagi dibandingkan kereta-kereta sebelumnya. Saya duduk di kereta eksekutif 6 dengan kode sarana K1 ya, eksekutif, K1 eksekutif, kalau K2 bisnis, K3 ekonomi. 0 berarti tidak berpenggerak atau bisa dibilang kereta ini harus ditarik lokomotif. 23 artinya tahun 2023 teman-teman. Jadi mulai beroperasi berdinas tahun 2023, nomor urut 30. Di poin induknya YK, Yogyakarta. Jadi kepemilikannya Taksaka, emang rumahnya Jogja. Dan bisa dibilang ini emang anak emasnya KAI sih katanya dulu. Sebelumnya di branding Hype Trip dengan tampilan eksterior yang beda banget, yang khusus banget, bahkan bisa dibilang lebih dari Argo Bromo Anggrek ya. Dan sekarang yang New Gen itu juga eksteriornya paling beda sendiri dibandingkan Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, dan Argo Dwi Pangga. Punya ciri khas sendiri teman-teman. Taksaka diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman. Nanti kita lihat ya, pintunya bakal nutup sendiri tanpa harus kita pencet, kecuali nanti kalau ada petugas yang mencet ya. Kita berangkat teman-teman. Ya, kita lihat apakah akan tertutup. Sudah jalan. Nah, ini bunyi alarmnya. Shit, sana juga nutup. Jelek. Kereta api Taksaka diberangkatkan tepat waktu dari Jogja jam 8:45. Penumpangnya udah lumayan penuh, kursi-kursi sudah banyak terisi penumpang. Okupansi kereta api Taksaka ini emang nggak pernah sepi sih. Di perjalanan kali ini saya duduk di kereta eksekutif 6, kursi nomor besar, kursi nomor 11C. Dapat tempat duduk yang baris depan dekat sama pintu. Kalau dari arah Jogja ke Jakarta, kursi nomor kecil ada di barisan belakang. Susunannya masih rapi dan urut belum diacak, dari kereta eksekutif paling depan sampai belakang.
kita udah ngebut-ngebutan teman-teman. Udah mau top speed 120 km per jam. Nah ini kan bisa kerasa ya, nggak begitu bising dan berisik di dalam kabin kereta. Bus antengan. Dan untuk interiornya ini mirip seperti Argo Dwi Pangga, Argo Lawu. Jadi hanya tampilan eksteriornya aja yang beda teman-teman. Kursinya juga sama, warnanya biru seperti ini, biru tua ya, biru tua. Lalu ada bagian samping itu nggak ada meja kecilnya dihilangin, jadi diganti sama ini apa, bagian jendelanya yang lebih lebar, jadi bisa buat taruh handphone dan lain-lain. Terus kacanya juga lebar sih, jadi satu kursi ini udah pasti kebagian kaca full. Ini kita melintas langsung stasiun Kedundang ya. Ada percabangan rel di sana yang mengarah ke Bandara YIA. Jadi kalau naik kereta bandara belok lewat sana tuh. Terus untuk panelnya juga sama ya, panel jendelanya ini agak melengkung, ada capstock juga, jadi mirip lah dengan Argo Dwi Pangga, Argo Lawu. Terus atasnya ini juga ada kayak ventilasi bolong gitu. Untuk nomor di kursi itu juga menggunakan LED, dan memang kursinya emang nyaman sih, ini empuk gitu sih. Beda dengan yang apa, eksekutif lama, yang stainless steel pertama ya, beda, lebih nyaman yang ini. Yang paling enak tuh ini loh, bagian bantalan apa di kepala, sandaran kepalanya tuh enak banget, panjang, terus ya nyaman banget lah pokoknya naik kereta eksekutif baru ini. Apalagi kalau malam ya, mode malamnya tuh katanya lebih gelap lagi, jadi cuman pakai lampu-lampu kecil dan bawa ini spotlight bawah ini, jadi lebih enak buat tidur kalau malam katanya. Saya belum pernah naik pas malam, naiknya selalu pas cerah siang pagi kayak gini. Jadi inilah eksekutif masa kini, eksekutif terbaru New Generation buatan Inka, mulai berdinas 2023 akhir. Dan ini ada di rangkaian kereta api Taksaka dari Jogja menuju Gambir dan Gambir menuju Jogja. Dan Taksaka ini satu hari itu jadwal keberangkatannya ada 4, 2 dari Jogja, 2 dari Jakarta. Jadi dari Jogja ada pagi dan malam, dari Jakarta juga ada pagi dan malam. Jadi penumpangnya penuh terus teman-teman, Taksaka ini nggak pernah sepi. Nyaman banget, meskipun pintu tengah untuk kabin masih kebuka ya. Dan ini kecepatan kita 117 km per jam. Ini masih sunyi, dan ini sekarang tambah sunyi lagi karena ketutup. Nyaman banget pokoknya teman-teman. Ini karena mungkin agak depan ya, jadi deket pintu. Kerasa banget ini kalau ngebut. Kita melintas langsung stasiun Wojo. Kalau mau agak anteng duduknya di tengah-tengah, nomor 56 itu enak banget, anteng. Ini karena deket pintu dan pas roda ya, jadi mungkin kerasa agak goncangannya. Cakep woi pemandangannya. Ini ada percabangan rel yang menuju ke arah stasiun Purworejo teman-teman. Tapi sekarang relnya masih mati ya, belum aktif lagi. Kabarnya sih mau direaktivasi. Nah ini ada rel. Ini menuju ke stasiun Purworejo. Sekarang menjadi rel mati. Keselamatan kami himbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum.
Kita tiba di stasiun Kuto Arjo. Ini rangkaian Kuto Jaya Selatan. Saya juga pernah naik kereta ini, tapi dari Bandung menuju ke Kuto Arjo. Teman-teman bisa lihat tripnya ya. Nanti mungkin saya cantumkan. Kereta termurah dari Kuto Arjo menuju Bandung. Bisa menjadi opsi teman-teman kalau misalkan dari Bandung mau ke Jogja. Naik ini dulu, lalu oper kereta lagi nanti dari stasiun Kuto Arjo. Berarti gue naik ke Bumen, buka left. Naik ke Bumen ya, Bi? Left kiri. Sini kiri? Kiri. Oh iya. Pokoknya tulisannya left. Kayak Rick kan kayak kanan. Kereta makannya rame cuy. Rame ternyata penuh. Sedang jam makan sarapan. Nah, di sini ada fasilitas musola, teman-teman. Bisa untuk sholat. Musolanya mewah banget dan lebar juga sih. Bisa buat cukuplah 2 orang buat jamaah. Wajah cerminnya besar banget. Kesannya kayak apa ya? Lebih luxury aja, lebih mewah gitu. Ada aksen-aksen emas-emasnya, modern banget. Cerminnya juga dibuat melengkung-melengkung kayak gini jadi modern. Terus ada lemari, di sini ada sarung sama ini mungkin ya. Sarung sama mukena dan sajadah. Ini musola di kereta eksekutif New Generation. Ini ada di kereta api Taksaka. Lalu untuk wudhu di sini ada sandal. Sandal yang bisa digunakan untuk wudhu, dan wudhunya tetap harus di toilet ya. Di toilet kereta di belakang atau mungkin di depan. Mau ke kereta makan, beli minuman, tapi tempat duduknya full penuh. Kayaknya lagi pada sarapan ya, jam-jam pagi ini mungkin banyak yang belum sarapan, jadi naik kereta langsung kulineran di atas kereta. Dan menunya itu banyak banget sih di kereta eksekutif New Generation ini. Ditambah lagi ada live cooking, jadi dimasakin sama koki chef secara langsung. Menu yang favorit itu ada bakmi godok, sei sapi, sama satu lagi apa ya, saya lupa. Kayaknya ada 3. Oh, nasi goreng parahyangan. Jadi nanti kita bakal dimasakin dulu sama chefnya. Fresh, bener-bener hangat. Tadi saya mau ke kereta makan masih penuh, nanti aja lah. Kursinya juga masih full. Nah, ini kalau duduk di single seat ini juga masih nyaman teman-teman. Jadi nggak langsung mepet ke tembok sih. Masih bisa buat selonjoran, naruh koper, barang, dan lain-lain. Ini single seat di kereta api Taksaka. Yang kasihan yang belakangnya nggak dapet footrest. Masih bisa buat stroller. Ini single seat paling depan. Dan kacanya sekarang udah bening ya, nggak ada kaca filmnya. Kalau yang eksekutif lama kan ada kaca filmnya. Jadi apa? Agak gelap. Nah, sekarang di single seatnya yang depan yang ujung itu udah terang, kacanya bening. Fasilitas di kereta api Taksaka New Generation ini mirip dengan kereta New Generation yang saya naiki sebelumnya, seperti Argo Dwi Pangga, Argo Lawu. Jadi cuman beda eksteriornya aja, kayak lebih ikonik punya Taksaka ya dibandingkan Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan Argo Bromo Anggrek, karena coraknya sama, warnanya beda. Kalau yang Argo Lawu, Argo Dwi Pangga sama Argo Bromo Anggrek, tapi Taksaka coraknya beda, warnanya juga beda. Dan itu aja sih kayaknya spesialnya. Kalau dalamnya sama aja, nyaman banget sih naik kereta eksekutif New Generation ini. Jadi kalau teman-teman mau ke Jogja dari Jakarta atau dari Jogja ke Jakarta, itu bisa naik kereta api Taksaka, Argo Lawu atau Argo Dwi Pangga yang menggunakan rangkaian New Generation. Nah, ini saya mau ngecas teman, mau ngecas handphone. Ada 2 tipe colokan di sini. Ada yang kaki 3 sama kaki 2. Yang di single seat double malah. Jadi kita dapat double. Kalau misalkan teman-teman bawa gadget banyak. Dan bisa juga kita di sini nih. Nah, ini ada colokan yang langsung USB. Yang di single seat ada di depan sini, pojok kiri. Ini colokan yang langsung USB. Jadi nggak perlu pakai kepala charger. Kalau mau pakai kepala charger di sini, tinggal dicolokin aja. Udah, bisa nyala. Jadi chargernya udah universal sekarang, nggak cuman colokan 2. Kereta ini emang cocok banget sih kalau misalkan dibuat tidur malam hari juga. Sandarannya tuh the best. Kayaknya tuh kalau naik kereta ini sebentar banget tuh kurang
lama, tapi kalau jauh lama puas sih pasti emang, karena emang nyaman banget, tidak mau beranjak kemana-mana, kayak pengen menikmati aja interior, apalagi di kereta makan. Wah, fotoable, fotogenik teman-teman. Jadi kalau misalkan naik kereta yang baru kayak gini, usahakan ke kereta makan, beli makanan kulineran di atas kereta sambil foto-foto di kereta makan, cakep banget. Apalagi keretanya juga nggak tau lah mau ngomong apa, ini bagus banget sih Executive New Generation ini. Jadi kalau misalkan kita tidur ini medan ke sana tuh kepala kita masih aman, nggak bakal jatuh ke kanan atau kiri karena ketahan sama ini yang panjang dan besar, luas, lebar, dan empuk banget. Jadi kayak gini nggak bakal, kepalanya nggak bakal jatuh ke sana, bentur kaca dan lain-lain. Kayaknya emang udah didesain, di-upgrade biar kenyamanan penumpangnya lebih plus lagi ya. Kursinya empuk dan enak. Beda dengan eksekutif yang sebelumnya yang warnanya biru muda itu yang stainless steel generasi pertama ya. Ini versi upgrade-nya, versi lebih enaknya lagi. Worth it banget lah menurut saya kalau naik kereta api Taksaka, Argolawu, Argolimpangga. Kita tiba di stasiun Kebumen. Nggak usah kita pencet ya. Wih, baru mau dibilang nggak usah dipencet. Udah buka sendiri aja. Terima kasih. Stasiun Kebumen. Ini baru aja turun bentar udah mau berangkat. Jadi berhentinya kayaknya emang sebentar ya, cuman 1 menit sampai 3 menit paling lama kalau kereta-kereta unggulan kayak gini. Stasiunnya jadi gede banget Kebumen tuh. Dulu padahal cuman kecil. Kereta Executive New Generation ini kayaknya emang didesain lebih luas ya, jalan-jalan gangnya, bordesnya, karena mungkin untuk aksesibilitas, disabilitas, kursi roda, dan mungkin stroller juga ya, jadi memudahkan. Kalau saya lihat sih emang pintunya lebih lebar, jalannya lebih lebar dikit, kelihatan lebih luas, bordesnya juga lebih luas, dan di sini juga ada tali pengikat kursi roda di bagian ujung-ujung depan sama di belakang. Jadi kayaknya emang udah didesain ramah difabel dan ibu-ibu yang bawa bayi, bawa stroller. Ke Jogja atau dari Jogja ke Jakarta itu emang enaknya tuh naik yang
pagi teman-teman, enak banget. Karena kita bisa lihat pemandangan kayak gini tuh, cakep banget kan, langitnya biru, gunung-gunung, lepas cerah sih. Jadi ada opsinya, ada kereta api Taksaka, ada Pajar Utama yang paling pagi ya, Pajar Utama Jogja paling pagi, Taksaka, terus Argo Lawu, Bangun Karta, Mataram. Tapi kalau Mataram udah kesiangan sih kayaknya. Jadi kita bisa lihat gunung-gunung, langit yang biru kayak gitu, ada awan-awannya, cakep banget sih. Ini kalau kita lewat jalur selatan menuju ke Jakarta atau ke Bandung, itu emang paling cocok kita naik kereta yang jadwal keberangkatannya pagi. Kita bisa menikmati pemandangan selama perjalanan kereta api. Wah, ini the best banget sih kalau misalkan kita ke kereta makan ya, sambil kulineran. Karena kacanya kereta makan tuh lebar banget, kursinya juga empuk. Langsung stasiun Karanganyar. Ngebut tuh ini. 116. Kecepatan kita melintas langsung di stasiun Karanganyar. Pas jalan ngebut ya teman-teman, ini nggak bisa dibuka nih, jadi kayak kekunci kelok, nggak bisa dipres. Untuk safety ya, pintunya nggak bisa dibuka ketika keretanya udah berjalan, jadi ini safety, tombolnya nggak bakal berfungsi untuk kita buka pintu kiri kanan. Terkunci dengan aman karena keretanya melaju kencang. Kalau misalkan pakai sistem geser manual, ada apa, penguncinya manual kan bisa dibuka manual ya, tapi kalau udah sistem elektrik ini dikunci, nggak bisa dipencet, nggak bisa dibuka kalau misalkan keretanya lagi kenceng. Nah, untuk fasilitas toiletnya di kereta api Taksaka, di kereta eksekutif New Generation, itu dipisah ya teman-teman, antara toilet pria dan toilet wanita, dan ada warnanya. Kalau yang pria itu warna biru, kalau yang wanita warna pink. Jadi ada di salah satu sisi kereta saja, di ujung depan. Kalau yang dari Jogja ini yang saya naiki, toiletnya ada di depan semua. Di dekatnya kursi yang nomor paling besar, kursi 13. Jadi semuanya ada di depan. Mungkin kalau dari Gambir, ini jadi paling belakang ya toiletnya ya. Karena di belakang sana nggak ada. Jadi cuma ada di salah satu sisi saja, dan toiletnya dipisah antara pria dan wanita. Terus untuk toilet wanitanya, itu sepertinya ada perbedaan dengan toilet pria ya. Karena di toilet wanita itu ada baby care. Jadi untuk ibu-ibu, teman-teman yang udah punya bayi, mau ganti popok dan lain-lain, itu bisa dilakukan di toilet wanita karena ada baby care-nya.
di toilet, dan ada trash bagnya juga. Jadi agak dibedakan dengan toilet pria, karena di toilet pria nggak ada baby care-nya. Toilet di kereta api Taksaka ini rangkaian New Generation ya, ini toiletnya memang lebih mewah teman-teman, seperti Argo Agrek, Argo Dwi Bangga, dan Argo Lawu. Sama sih konsepnya, karena emang rangkaiannya sama ya spesifikasinya, cuman beda di luarnya saja, eksteriornya saja. Dan yang paling bagus itu terobosan fitur yang ditambahkan itu ini foot washer. Ini bisa buat wudhu, cuci kaki, ada kerannya di sini nih. Nah, jadi bisa gampang kalau sekarang wudhu di toilet kalau naik kereta eksekutif New Generation. Kalau ini untuk keran wastafel biasa, airnya selalu mengalir deras ya. Dan jadi tambah cakep pada aksen lampunya nih. Ini jadi kayak hotel mewah kan. Toiletnya menggunakan toilet duduk ya. Ada tisu, ada tong sampah di sini. Ini ada hand grip pegangan. Kalau misalkan lagi BAB atau mungkin kita buang air kecil ya, dan keretanya lagi melaju kencang. Terus cerminnya 3, jejer-jejer. Atau buat apa ya? Biar mewah aja mungkin ya. Overall juga bagus sih. Terus gantungannya di sini ya, capstock. Jadi ini harus ditekan terus dikasih pemberat. Kalau nggak dia bakal balik lagi. Ini untuk tampilan toilet di kereta eksekutif New Generation. Kalau yang eksekutif lama, yang stainless steel lama nggak seperti ini. Dan ini lebih bagus lagi. Ini lagi ngebut ini. Ya lumayan nggak bising lah. Goyang-goyang akordeonnya. Pintunya kebuka agak berisik ya, tapi nggak berisik-berisik banget. Nggak menutup ya. Lebih kedap lagi teman-teman. Dan kalau kita masuk ke dalam lalu kita tutup bakal lebih kedap lagi. Jadi suaranya nggak berisik ketika di dalam kereta. Loh kan, di tengah-tengah tuh lebih enak loh. Lebih sunyi, senyap dibandingkan kereta eksekutif yang lama. Baru nyala tombolnya. Kita tiba di stasiun Kroya teman-teman, dan sebentar lagi akan tiba di stasiun Purwokerto. Panas, uy. Di stasiun Kroya ini nanti ada percabangan rel yang lurus mengarah ke Bandung, dan kita akan belok kanan double track menuju ke arah lintas Purwokerto sampai Cirebon, Jakarta. Langsung berangkat lagi. Wow. KA Taksaka pagi ini dari Jogja menuju ke Jakarta emang pilihan terbaik kalau mau naik kereta yang nyaman dan bisa menikmati perjalanan sambil lihat pemandangan alam lintas selatan yang cakep banget. Dijamin gak bakal bosen dan nyesel sih. Meskipun harga tiketnya gak murah, tapi kereta api Taksaka ini gak pernah sepi peminatnya. Penumpangnya selalu ramai dan tiketnya sering ludes terjual jauh-jauh hari. Kereta api Taksaka sekarang pakai kereta eksekutif New Generation terbaru yang lebih nyaman dan modern. Kursinya juga lebih nyaman dibandingkan kereta eksekutif generasi sebelumnya. Headrest sandaran kepala sekarang jadi lebih gede, lebih besar, jadi lebih nyaman kalau buat sandaran kepala pas tidur. Kursi warna biru dengan aksen kayu menambah kesan interior kereta mewah dan modern di KA Taksaka ini. Jarak antar kursinya cukup lumayan jauh ya, jadi setiap kursi punya ruang kaki yang luas dan ada footrest di bagian depannya. Interior kereta New Generation dibuat lebih minimalis dan modern. Ditambah ada papan informasi digital di ujung depan dan belakang kereta, menampilkan berbagai macam informasi yang lebih informatif seperti posisi kereta saat ini, stasiun pemberhentian selanjutnya, beserta waktu perkiraan tiba. Pintu-pintu di kereta juga sekarang udah otomatis pakai tombol, tinggal pencet aja, bakal kebuka dan nanti bakal nutup sendiri. Jadi udah gak capek-capek lagi geser-geser pintu kereta.
Selain melayani kereta kelas eksekutif dalam perjalanan setiap harinya, kereta api Taksaka juga melayani kereta kelas luxury yang lebih mewah dan modern lagi, dengan pelayanan yang lebih di atas kereta eksekutif. Kursi di kelas luxury ini layoutnya 21 dan kursinya udah mirip banget kayak kelas bisnis di pesawat. Ada avot juga di setiap kursi kelas luxury. Asli ini sih keren banget dan super mewah. Dijamin betah selama perjalanan naik kereta api Taksaka. Dan tarif kelas luxury kereta api Taksaka ini sekitar 1 jutaan. Ditambah lagi ada kereta makan atau restorasi yang dibikin mirip kayak restoran. Aksen warnanya juga beneran bikin kesan luxury mewah buat kereta ini. Kursinya empuk dan luas, ada banyak makanan dan minuman yang tersedia. Dan kalau di kereta api Taksaka ada chef yang bakal masakin makanan kita secara langsung. Kaca di kereta restorasi juga lebih lebar-lebar, jadi kalau kulineran di atas kereta lebih asik dan nyaman sambil menikmati pemandangan alam dari dalam kereta. Kereta api Taksaka dengan jadwal perjalanan pagi ini bisa jadi opsi terbaik buat teman-teman yang suka menikmati perjalanan sambil lihat pemandangan dan suka foto atau video. Dijamin gak bakal nyesel, karena naik kereta lewat jalur selatan ini adalah salah satu rute perjalanan yang jangan sampai terlewatkan, apalagi ketiduran. Rugi banget dong, hehehe. pemandangannya hampir sama, dan setelah Cirebon Jakarta itu treknya udah lurus, kenceng banget keretanya, jadi udah nggak berhenti lagi kan. Kalau misalnya teman-teman butuh kereta yang cepat dan nyaman dari Jakarta ke Jogja atau sebaliknya dari Jogja ke Jakarta, kereta api Taksaka ini adalah opsi yang terbaik yang bisa teman-teman pilih, teman-teman naiki. Ditambah lagi jamnya harusnya jam pagi ya, karena kita bisa melihat pemandangan alam yang cakep banget sepanjang perjalanan lintas selatan dari Jogja menuju ke Jakarta. Dan nanti kereta api Taksaka akan tiba di Jakarta itu sekitar jam 3 atau setengah 4 sore teman-teman. Jadi dari Jogja menuju Jakarta itu hanya menempuh waktu sekitar 6 jam 20 menitan atau 6 jam 20 menit kurang, nggak sampai 7 jam. Dan ini termasuk salah satu kereta tercepat, ternyaman, yang recommended banget, yang bisa teman-teman pilih dan naiki ketika ingin menuju ke Jakarta dari Jogja. Kereta api Taksaka dengan menggunakan rangkaian New Generation.
banyak juga yang turun Purwokerto ini. Banyak banget yang turun Purwokerto sepertinya teman-teman. Pada pakai tarif khusus juga kayaknya. Tiba di Purwokerto. Papasan sama kereta api Argo Semeru. Wih, kereta makan mewah, belang. Luarnya mild steel, dalamnya mewah tapi itu. Dan ini kelas mewah, compartment suites. Terlambat 2 menit. Tinggi. Alhamdulillah tiba di Purwokerto. Oh, lo yang naik. Penumpangnya Taksaka yang mau naik, teman-teman. Depan liatin. Buset, banyak banget tuh. Yang turun lumayan banyak, hampir separuh kereta turun semua. Ini yang naik lagi ngisi banyak juga ini, teman-teman. Rame. Alhamdulillah selesai sudah perjalanan saya menggunakan kereta api Taksaka dari Jogja. Saya hanya sampai di Purwokerto saja, teman-teman. Jadi sudah bisa menggambarkan keseluruhan perjalanan naik kereta api Taksaka ini, dan emang nyaman banget sih. Kalau cuman sebentar doang tuh kayak kurang sebenarnya. Karena emang kita harus naiknya full trip ya, biar lebih lama. Dan ini sebentar lagi kereta api Taksaka akan diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Tadi juga banyak penumpang yang turun Purwokerto, kayaknya pada beli tarif khusus dari Jogja. Soalnya saya cek kemarin malam itu tiketnya masih tersedia, teman-teman. Dan tadi pagi sudah sisa 20-an kursi. Dan dari Purwokerto yang isi juga lebih banyak lagi. Penumpang yang naik lagi ada kira-kira ya hampir separuh kereta. Dan kemungkinan ini menuju ke Jakarta hari ini tiketnya habis kereta api Taksaka ini. Sekian dulu perjalanan saya menggunakan kereta api Taksaka. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.